Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Surya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai sorting, yaitu mengenai bubble sort. Langsung saja, bubble sort. Bubble sort merupakan algoritma pengurutan paling tua dengan metode pengurutan paling sederhana. Pengurutan yang dilakukan dengan membandingkan masing-masing item dalam suatu list secara berpasangan, kemudian menukar item jika diperlukan, dan mengulanginya sampai akhir list secara berurutan, sehingga tidak ada lagi item yang dapat ditukar. Bubble sort adalah suatu metode pengaturan yang membandingkan elemen yang sekarang dengan elemen berikutnya. Dan pembandingan elemen dapat dimulai dari kata yang awal atau yang paling akhir. Dan apabila elemen yang sekarang atau sebelumnya lebih besar dari elemen berikutnya, maka posisinya akan ditukar. Dan jika elemen yang sebelumnya lebih kecil daripada elemen berikutnya, maka posisinya akan tetap atau tidak perlu ditukar. Prinsip bubble sort adalah menempatkan nilai terbesar pada elemen ujung paling kanan pada setiap tahap. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan bubble sort. Yang pertama, kelebihan. Kelebihan pada bubble sort yaitu bubble sort merupakan metode paling sederhana untuk mengurutkan, dan bubble sort merupakan proses pengurutan yang paling mudah dipahami. Dan kekurangan. Yang pertama, kekurangan dari bubble sort yaitu tidak efisien, karena jika ada data yang telah terurut atau data tersebut sudah dari yang terkecil kemudian yang terbesar, maka nantinya data tersebut akan dibandingkan lagi sampai semua data telah tercompare atau telah dibandingkan. Kekurangan selanjutnya yaitu proses pengurutan lambat untuk data yang berjumlah banyak. Seperti yang telah saya katakan tadi, yang dimana jika ada data yang telah turut atau yang telah sesuai dari yang terkecil kemudian yang terbesar, maka data tersebut akan di-compare atau dibandingkan lagi sampai seluruh data dibandingkan. Hal ini yang akan menghambat jika terdapat banyak data. Selanjutnya, proses pengurutan dalam bubble sort. Langkah-langkah dari algoritma bubble sort yaitu: yang pertama, menentukan data yang akan diurut dan disimpan dalam array. Kemudian yang kedua, melakukan pengulangan dari data tersebut. Dan yang ketiga, melakukan perbandingan antara data yang satu atau data yang sebelumnya dengan data yang lainnya atau data yang setelahnya. Kemudian, jika data yang satu lebih kecil dari data yang lainnya, maka posisinya akan ditukar. Kemudian yang keempat, ulangi langkah ketiga sampai semua data dibandingkan. Dan yang kelima, selesai. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai proses pengurutan atau perbandingan atau compare yang terjadi dalam bubble sort. Yang pertama, di sini ada pas yang pertama. Di sini saya telah memiliki data yang belum diurut. Dapat dilihat di sini terdapat data 2, 5, 3, 4, dan 1. Baik, langsung saja ke proses pengurutan yang terjadi pada bubble sort. Dapat dilihat di sini angka yang berwarna emas merupakan angka yang akan dibandingkan bersama, yaitu 2 dan 5. Yang dimana 2 ini lebih kecil daripada 5. Jadi proses selanjutnya 2 akan tetap di posisinya. Selanjutnya kita masuk ke perbandingan yang kedua, yaitu 5 dengan 3. Di sini 3 nilainya lebih kecil daripada 5, maka 3 posisinya akan ditukar. Dan dapat dilihat pada perbandingan di sini 3 posisinya telah ditukar. Selanjutnya, perbandingan antara 5 dan 4. Di sini 4 memiliki nilai yang lebih kecil daripada 5. Jadi 4 akan ditukar. Dan dapat dilihat di sini angka 4 telah ditukar. Selanjutnya,
pada proses perbandingan selanjutnya, yaitu 5 dengan 1, yang dimana 1 memiliki nilai lebih kecil daripada 5, jadi 1 akan ditukar. Dan begitulah sampai nilai yang terbesar, yaitu 5, berada pada posisinya, yaitu posisi terakhir. Dan pas yang pertama selesai. Kemudian lanjut ke pas kedua, yaitu diambil dari data yang di sini. Yang pertama, perbandingan antara 2 dan 3. Karena 2 memiliki nilai yang lebih kecil daripada 3, maka posisinya akan tetap. Selanjutnya, perbandingan antara 3 dan 4. Karena 3 memiliki nilai yang lebih kecil daripada 4, maka posisi 3 akan tetap. Dan masuk ke proses perbandingan selanjutnya. Sini perbandingan antara 4 dan 1, yang dimana 1 memiliki nilai lebih kecil daripada 4, maka 1 akan ditukar posisinya. Dan dapat dilihat di perbandingan selanjutnya, 1 telah ditukar posisinya. Kemudian di sini 4 dan 5 dibandingkan, dan 4 memiliki nilai lebih kecil daripada 5, jadi posisi 4 tetap. Dan dapat dilihat di sini 4 telah berada pada posisi yang seharusnya, yaitu 4 merupakan nilai terbesar kedua pada data di sini. Selanjutnya, pas yang ketiga, yaitu terdapat data 2, 3, 1, 4, dan 5. Seperti biasa, pertama akan membandingkan data paling awal, yaitu 2 dan 3. 2 dan 3, 2 di sini memiliki nilai lebih kecil daripada 3, jadi posisinya akan tetap. Selanjutnya, 3 dan 1. Di sini 1 memiliki nilai lebih kecil daripada 3, maka posisinya akan ditukar. Selanjutnya, pada perbandingan di sini, 1 posisinya telah ditukar. Dan kemudian di sini membandingkan antara 3 dan 4. Karena 3 memiliki nilai lebih kecil daripada 4, maka posisinya akan tetap dan dilanjutkan ke proses perbandingan selanjutnya. Pada perbandingan selanjutnya, posisi 3 di sini tetap, kemudian lanjutkan dengan membandingkan 4 dan 5. Dan karena 4 dan 5 di sini posisinya telah sesuai, maka tidak akan ada pertukaran dan didapatkan hasil seperti ini. Selanjutnya masuk ke pas keempat, yang dimana ada data 2, 1, 3, 4, dan 5. Masuk ke perbandingan pertama, yaitu antara 2 dan 1, yang dimana 1 memiliki nilai lebih kecil daripada 2, jadi 1 posisinya akan ditukar. Selanjutnya pada perbandingan selanjutnya, posisi 1 di sini telah ditukar dan dilanjutkan dengan membandingkan 2 dan 3. 2 di sini memiliki nilai yang lebih kecil daripada 3, jadi 2 akan tetap pada posisinya. Dan masuk ke perbandingan selanjutnya, yaitu antara 3 dan 4. 3 di sini memiliki nilai yang lebih kecil daripada 4, jadi 3 posisinya akan tetap di sini. Dan masuk ke selanjutnya, pada perbandingan selanjutnya antara 4 dan 5, yang dimana 4 memiliki nilai yang lebih kecil daripada 5, dan maka posisi 4 akan tetap di posisinya dan didapatkan hasil seperti ini, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian selanjutnya masuk ke algoritma bubble sort, yang dimana data tadi, yaitu data 2, 5, 3, 4, 1, di sini datanya belum diurut ya. Kemudian jumlah elemen di sini yaitu 5, yang dimana sini 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian jumlah pas di sini didapat dari jumlah elemen dikurangi 1, yaitu 5 dikurangi 1, jadinya 4. Kemudian perbandingan tiap pas.
Perbandingan tiap pas didapat dari jumlah elemen dikurangi 1, yaitu 4. Selanjutnya masuk ke kode program bubble sort. Yang pertama, for yang pertama di sini nantinya akan menentukan jumlah pas yang akan terjadi. Pada data di sini, jumlah pas ada 4, yaitu pas pertama, pas kedua, pas ketiga, dan pas keempat. Selanjutnya, for yang kedua di sini akan digunakan untuk menentukan jumlah perbandingan yang terjadi tiap pas, yaitu di sini perbandingannya ada 4, yaitu perbandingan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Begitu pula seterusnya sampai pas keempat. Selanjutnya, if di sini nantinya akan digunakan untuk membandingkan data, yaitu seperti ini, membandingkan antara 2 dan 5, dan selanjutnya membandingkan 5 dan 3, begitu pula seterusnya sampai pas keempat. Selanjutnya, temp array J, yaitu nantinya data yang telah dibandingkan akan disimpan sementara di sini. Dan selanjutnya di sini yang nantinya akan mengurutkan datanya. Jika dilihat, kode program ini tidak terlalu efektif karena dapat dilihat di sini 2 dan 3 di sini posisinya kan telah terurut, yaitu 2 memiliki nilai lebih kecil daripada 3, dan begitu pula dengan 3 dengan 4, yang dimana 3 memiliki nilai yang lebih kecil daripada 4, dan begitu pula dengan 4 dan 5, yang dimana angka-angka di sini telah terurut. Namun karena adanya ini, maka data di sini akan dibandingkan lagi, walaupun data di sini telah terurut, dan begitu pula sampai seterusnya. Kemudian, jika menggunakan kode program yang ini, maka perbandingan tiap pas akan dikurangi, yaitu jika data telah terurut, maka data tersebut tidak akan dibandingkan lagi. Maka didapat pas pertama akan terjadi 4 perbandingan, kemudian pas kedua akan terdapat 3 perbandingan, dan pas ketiga akan terjadi 2 perbandingan, dan pas keempat akan terjadi 1 perbandingan. Yang dimana dapat dilihat pada tabel di sini, pas pertama akan terjadi 4 perbandingan, yaitu pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Selanjutnya, pas kedua akan terjadi 3 perbandingan, yaitu perbandingan pertama, perbandingan kedua, perbandingan ketiga. Selanjutnya, pas ketiga akan terjadi 2 perbandingan, yaitu perbandingan pertama, perbandingan kedua. Kemudian pas keempat akan terjadi 1 perbandingan, yaitu hanya ini, karena data selanjutnya sudah terurut. Begitu pula dengan pas-pas lainnya. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai kode program bubble sort yang tadi. Di sini saya telah masukkan kode program yang tadi ke dalam IDE atau compiler. Yang pertama, di sini saya telah memasukkan variabel n, kemudian ngeprint, masukkan jumlah elemen ke layar, dan nantinya user akan diminta untuk memasukkan jumlah elemen. Selanjutnya, elemen tersebut akan disimpan dalam variabel n, dan ini untuk memberikan jarak.
Selanjutnya saya membuat variabel dengan tipe data integer, yaitu array dengan jumlah n, kemudian variabel i, dan variabel j. Selanjutnya, for di sini nantinya akan digunakan untuk memberikan data seperti data ke 1 sampai data ke n. Kemudian data tersebut nantinya akan disimpan pada variabel array. Selanjutnya, masuk ke kode program bubble sort, yaitu yang pertama, for di sini nantinya akan digunakan untuk menentukan jumlah pas. For di sini nantinya akan digunakan untuk menentukan jumlah perbandingan yang terjadi tiap pas, dan if di sini nantinya akan digunakan untuk membandingkan data-data. Dan di sini terdapat variabel yaitu temp sama dengan array yang nantinya akan digunakan untuk menyimpan data yang telah dibandingkan sementara. Selanjutnya, di sini nantinya akan terjadi proses pengurutan atau penyimpanan datanya, dan setelah itu program akan menampilkan atau meng-print data setelah diurut ke layar. Kemudian for di sini nantinya akan digunakan untuk mengurutkan data dari yang terkecil ke terbesar, dan kemudian program akan menampilkan data yang telah terurut. Langsung saja saya coba. Pertama, user akan diminta untuk memasukkan jumlah elemen. Di sini saya masukkan 5. Setelah itu user akan diminta untuk masukkan data yang pertama. Di sini saya masukkan 2. Kemudian data yang kedua yaitu 1. Data ketiga 5. Data keempat 4. Dan data kelima 7. Nah, di sini program telah mengurutkan data-data yang tadi. Didapat hasil seperti ini, yaitu 1, 2, 4, 5, dan 7. Baik, sekian materi mengenai sorting yaitu bubble sort. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan saat penyampaian. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.